Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya la taqsus ra'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida innasyaitana lil insani aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang sama-sama mengharapkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk masih berada di malam yang ke-12 Ramadan ini. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga amal-amal yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan maupun yang telah kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang sama-sama berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya coba membahas firman Allah Subhanahu wa taala yang barusan kami bacakan pada mukadimah tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida innasyaitana lil insani aduwwum mubin. Artinya, dia berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan membuat tipu daya yang sungguh-sungguh kepadamu. Sesungguhnya setan adalah musuh kamu yang paling nyata. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang berbahagia, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebuah nasihat dari seorang ayah, yaitu Yakub alaihissalam, kepada anaknya Yusuf, yang pada waktu itu Yusuf sedang bermimpi 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadanya. Kemudian Yusuf alaihissalam menyampaikan kabar ini kepada ayahnya Yakub alaihissalam. Kemudian Yakub mengetahui sebagai nabi dan rasul, sebagai kasih Allah, dia mengetahui bahwa atas izin Allah Subhanahu wa taala Yusuf akan menjadi nabi dan rasul yang akan membawa risalah Allah Subhanahu wa taala setelahnya. Apa pesan Yakub kepada Yusuf alaihissalam pada waktu itu? Dia menyampaikan agar jangan memberikan kabar ini kepada saudara-saudaranya, karena dikhawatirkan akan menimbulkan sifat-sifat iri yang menyebabkan saudara-saudaranya mengikuti langkah-langkah setan. Makanya dikatakan sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagi manusia. Ini penjelasan Nabi Yakub alaihissalam Nabi Yakub alaihissalam kepada Isa, kepada Yusuf. Hadirin jamaah salat tarawih yang sama-sama berbahagia, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita semuanya bahwa sebagai manusia
Allah menciptakan di dalam dirinya itu melengkapi yang namanya akal dan nafsu. Akal dan nafsu inilah yang bisa menjadi jalan daripada syaitan laknatullah untuk memberikan bisikan-bisikan sifat-sifat buruk, yang apabila sifat-sifat buruk itu merasuk ke dalam pikiran manusia melalui akal, yang semestinya akal itu dipergunakan untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, namun jika itu merasuk ke dalam akal manusia, itu berbalik akan menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bisa memunculkan prasangka buruk kepada Allah atau prasangka buruk kepada manusia, atau dengan bisikan-bisikan setan itu bisa merasuki nafsu manusia. Yang kita ketahui dalam Al-Quran, nafsu itu dijelaskan ada 3. Ada namanya nafsu ammarah yang mendorong manusia untuk berbuat kejahatan. Kemudian ada nafsu lawamah yang bisa mendorong kepada kebaikan dan bisa sesaat bisa kepada keburukan. Dan ada namanya nafsul mutmainnah atau jiwa tenang yang mendorong manusia kepada ketenangan jiwa untuk meraih takwa Allah Subhanahu wa taala. Jika nafsu ini mendapatkan bisikan setan, maka yang bisa dimunculkan adalah nafsu ammarah yang bisa meluluhlantahkan kehidupan manusia. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih yang sama-sama berbahagia, di sini juga Allah ingin menjelaskan sebagaimana yang disampaikan Yakub kepada anaknya Yusuf untuk jangan mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh nyata bagi manusia. Sebagian ulama menjelaskan bahwa setan itu adalah sifat buruk yang bisa melekat kepada diri manusia dan bisa juga melekat pada diri jin. Padahal kita ketahui Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna khalaqtal jin wal ins illa liya'budun. Namun karena bisikan sifat buruk yang ada pada diri manusia, itu bisa menyebabkan manusia mengingkari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat buruk ini yang sering kita dengar atau sering dibacakan oleh mungkin anak kita dalam surat An-Nas, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan di dalam dada manusia dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih yang sama-sama berbahagia, tentu kekhawatiran ini terjadi, dan ternyata setan yang membawa sifat-sifat buruk ini juga lah yang meluluhlantahkan kehadiran Nabi Adam alaihissalam bersama keluarganya. Ada yang namanya iblis. Iblis itu adalah satu jenis jin yang memang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai janjinya ini sudah terjadi. Bisa kita lihat di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika peristiwa penciptaan Adam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, berfirman, wahai para malaikat, sujudlah engkau kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Kenapa? Karena dia takabur, sombong, menyebabkan ia kafir dan dikeluarkan oleh Allah dari surga yang selama ini ditempati oleh jin itu sendiri. Jin yang mengingkari berupa iblis terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat kesombongan ini pun yang akan dibisikkan kepada manusia.
Dijelaskan apa itu al-kibr, batarul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan meremehkan manusia. Atau dalam konteks lain adalah meremehkan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa ibadah mahdoh dan meremehkan hubungan baik kepada sesama manusia atau makhluk yang lain. Bukan hanya sampai di situ, iblis kemudian berjanji kepada Allah, saya akan menggoda manusia sampai hari kiamat. Jadi salah satu makhluk yang panjang umurnya itu iblis, diberikan ketetapan Allah untuk menggoda manusia. Dan itu terjadi lagi. Sifat apa yang kemudian dibisikkan oleh iblis? Yaitu dibisikkan ketika Adam alaihissalam merasa kesepian dan Allah menghadirkan istri Siti Hawa dan dia tinggal di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam dan Hawa, apa firman Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kulu minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hazihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Itu kata Allah. Wahai Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di surga ini. Kulu mimma fil, makanlah yang ada di sini. Tapi jangan kamu mendekati buah ini, buah khuldi. Kalau kamu dekati, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi pintu kekafiran, pintu kezaliman, pintu kemunafikan, pintu kefasikan itulah bisikan-bisikan setan. Dan apa yang terjadi? Bisikan berhasil melampaui batas. Jadi sifat melampaui batas ini juga merupakan bisikan-bisikan setan. Akhirnya bukan hanya didekati, buah khuldi itu tidak didekati, dimakan, dan akhirnya dia keluar dari surga. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan makan semuanya, tapi jangan kau dekatin ini. Ya, sama dalam kehidupan kita beragama Islam ini. Allah sudah silahkan kamu jual beli, tapi ada batasannya, jangan kau lakukan riba. Silahkan engkau berhubungan dengan lawan jenis melalui pernikahan yang sah, tapi haram bagimu untuk berzina. Jadi ada batasannya. Melampaui batas ini yang menyebabkan jatuhnya orang dalam kezaliman. Bukan hanya sampai di situ, sampai kepada keturunan Adam. Jelaskan ketika Habil dan Qabil hadir, kemudian sampai dewasa karena dia hadir kembar ya. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala meminta supaya Habil menikahi saudaranya Qabil yang perempuan, kemudian juga Qabil menikahi saudaranya Habil yang perempuan. Itu perintah Allah. Namun ada sesuatu iri dan dengki yang menurut akal dan logikanya dan nafsunya Qabil ini tidak benar ini. Masa saya menikah dengan saudara saya yang istrinya yang saudaranya itu tidak terlalu cantik, sementara adik saya cantik, nikah dengan Qabil. Keirian inilah yang menyebabkan Qabil membunuh saudaranya Habil, dan ini adalah pembunuhan pertama kali terjadi di bumi. Maka dalam konteks ayat ini jelaskan bahwa musuh sebenarnya bagi kita umat manusia atau umat Islam ini adalah syaitan, sifat buruk. Apa hubungannya dengan Ramadan kali ini? Ramadan ini adalah sarana untuk membersihkan jiwa kita dari pikiran dan nafsu yang itu datangnya dari bisikan-bisikan setan. Makanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa seutama-utamanya jihad adalah jihad melawan hawa nafsu. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umat muslim 1 bulan dalam Ramadan ini untuk membersihkan jiwa kita.
Ini sebuah keutamaan di bulan Ramadan. Dan diketahui bahwa diri manusia itu ada bibit-bibit keburukan dan ada bibit-bibit ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengilhamkan sifat fujur dan sifat takwa. Sifat fujur inilah yang datang dari bisikan-bisikan, baik itu melalui akal pikiran, baik itu melalui nafsu, yang kemudian menyebabkan sebuah kegiatan atau aplikasi, ya, sehingga di dalam kehidupannya kita jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain Allah juga menyampaikan wa taqwaha. Allah mengilhamkan takwa. Allah mengilhamkan fujuraha wa taqwa, sifat fujur dan sifat takwa. Kemudian Allah menyampaikan, maka beruntunglah orang-orang yang selalu membersihkan dirinya, dan merugilah bagi orang-orang yang selalu mengotori jiwanya. Maka alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih menghadirkan kita dengan bulan Ramadan ini, sarana kita untuk membersihkan jiwa kita, untuk mendapatkan jati diri takwa yang ada pada diri kita. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita semuanya. Berkah artinya bertambahnya sebuah kebaikan, kita mendapatkannya. Semoga demikian harapan kita. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.